warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalidil qahhar asyhadu an la ilaha illallah al malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul athhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nashril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal ikhwan, ya ayyuhal ahbab. Ya ayyuhal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita ketemu yakni Bilnet lewat apa namanya bahasanya daring ya bahasa. Jadi Ya, insyaallah mudah-mudahan next time kita ketemu secara muwajahah, secara bertemu langsung. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita. Nah, pertanyaan yang pertama, Anda mau nanya, ini apa temanya jadi? temanya husnudzon kepada Allah, Ustaz. Husnuzon kepada Allah. Ya. Tamam. Tamam. Alhamdulillah yang saya hormati, di sini ada dosen-dosen? Ada nggak? Ada nggak dosen di sini? Gimana, Ustaz? Ada dosen nggak di sini? Dosen dari UGM ada? Oh, enggak. Ini Oh, enggak. mahasiswa. Mahasiswa semua. Oke. Brother and sister rock and roll, insyaallah Allah muliakan di akhirat. Berbicara masalah husnuzon. Husn berasal dari kata hasan. Yakni husnuzon adalah berprasangka baik. Naam, berprasangka baik kepada siapa? Kepada siapa saja. Artinya segala sesuatu yang ada di depan mata kita, sangka baiklah kepada dia. Husnuzon, jangan sangka buruk. Karena apa? Husnuzon tersebut merupakan salah satu doa yang tersirat di pikiran dan lisan kita, yaitu husnuzon. Dan bahkan Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menjelaskan bahwa salah satu syarat syurutul husnul khatimah, asyurut husnul khatimah, syarat mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu? Salah satunya adalah husnuzon, berprasangka baik. Wa, dalam setiap hal, misalnya ada bala nih, ada kejadian, jangan suuzon untuk mikir, contoh, misalnya apa ya, mobil atau kendaraan disenggol orang. Itu jangan suuzon, jangan prasangka buruk, oh dia bakal marah ke gua. Oh, atau enggak, oh dia bakal kabur, oh dia bakal ini, bakal itu, enggak. Itu adalah doa-doa. Jadi husnuzon ini gimana? Oh, enggak apa-apa kok. Ntar juga ketemu, dia mau ganti kayak insyaallah. Oh, enggak apa-apa kok. Ntar ketemu, dia bakal minta maaf insyaallah. Husnuzon dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku ikuti prasangka hambaku. Dalam segala hal aku ikuti prasangka hambaku, kata Allah. Baik soleh ataupun yang tidak soleh. Baik yang orang yang rajin ibadah maupun nggak ibadah. Semuanya tergantung daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa kuat keyakinan dia kepada Allah, maka itulah yang akan dituai. Nah, jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW dalam segala hajat, dalam segala amilat, perilaku, perbuatan, hendaknya lebih bagus selipkan pikiran-pikiran kebaikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi ada bala, ya Allah, makasih Allah. Hamba yakin Allah sedang menyiapkan untuk hamba yang lebih baik dari ini. Ya Rabb, hamba terima ya Allah. Hamba tunggu ya Allah, makasih ya Allah. Itu husnuzon. Berprasangka baik. Kita naik motor, orang nyelip, kemudian enggak, dia lagi buru-buru. Kenapa? Dia bukan gaya-gayaan. Dia buru-buru. Mungkin keluarganya ada yang sakit. Mungkin dia harus ke dokter, diobat orang tuanya atau istrinya atau keluarganya. Hakeza, termasuk dalam menghadapi sebuah ujian, ujian tes tertulis di sebuah fakultas ataupun di sebuah sekolahan atau madrasah, yaitu ketika di awal kita bisa mengatakan insya Allah bisa,
Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi, maka bisa dilewati. Kalau dari awal, aduh, Anda nggak bisa nih, Anda nggak bisa. Mohon maaf lahir batin. Tanpa disadari kita sudah membuat tembok. Artinya tanpa disadari kita sudah membatasi apa yang Allah inginkan untuk kita. Allah mau ngasih yang baik, kita bilang enggak pede nih, nggak yakin nih loh. Mana? Semua tergantung pola pikir kita. Maka pola pikir itu harus dirubah. Maka pola pikir itu yang harus di riset ulang. Bahwa segala sesuatunya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illahu fa anna tukfahun. La ilaha illahu fa anna tukfakun, kata Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kalian bergeser keyakinannya kepada Allah? Maka teruslah gantungkan impian dan cita-cita, yakin karena Allah, bukan karena yang lain. Insya Allah dari hal tersebut, hal husnuzon, insya Allah segala urusan kita bisa selesai rapi. Segala urusan, segala permasalahan, segala kegiatan, segala apapun yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita akan rapih dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah husnuzon. Ingat, husnuzon adalah salah satu cara untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, mau nanya di sini kita ada sesi tanya jawab atau enggak? Ada Ustadz, nanti habis ini langsung disambung tanya jawab. Nah, jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berputus asa. Wala ta'asu mirahillah. Jangan pernah putus asa pada Allah. Teruslah gantungkan impian dan cita-citamu kepada Allah. Kemudian ingat ketika engkau dalam kesulitan, maka katakanlah, ya Allah, ya Rabb, makasih banyak ya Allah. Karena Pak hamba yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada ini untuk hamba. Ya Rabb, makasih banyak ya Allah. Hamba tunggu ya Allah. Hamba tunggu ya Allah. Makasih Allah. Udah ingetin hamba. Makasih Allah. Makasih Allah. Allah keren. Hamba tunggu hadiah dari Allah. Paham? Jadi teruslah berpikir seperti itu. Ada masalah, ada ujian, gantungkan semua kepada Allah. Husnuzonlah kepada Allah. Prasangka baiklah kepada Allah. Fadhkurni azkurkum, kata Allah. Maka ingatlah aku akan ingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan cara apa? Istighfar kah? Cukup dengan istighfar? La. Syukur dengan alhamdulillah? Cukup? La. Semua itu harus seirama. Lisan, pikiran, mata, hati, pergerakan, semua seirama. Artinya apa? Jadilah ba'dallah, anta budallah. Jadilah ketika kita orang yang beribadah kepada Allah. Jadilah orang yang menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang mendirikan sholat, bukan hanya menjalankan, tapi mendirikan sholat. Beda, hanya menjalankan hanya kewajiban, tapi mendirikan, dia akan menerapkan apa-apa yang ada di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang mendirikan sholat akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Karena apa? Karena dalam kehidupannya dia mengaplikasikan isi dalam sholat ke dalam hidupnya. Menundukkan pandangan, merendahkan diri, berkata-kata yang baik. Dalam sholat kita nggak ada diajarkan kata-kata yang nggak baik. Sujud kepada Allah, yang dipikirin Allah aja. Nah ini dia. Yang dipikirin Allah aja. Di akhir sholat baru ada salam, lihat kiri kanan, silaturahmi kiri kanan. Inilah prasangka baik kepada Allah. Allah pasti gini. Allah makasih Allah. Allah keren ya Allah. Ya Rabb, Allah, hamba tunggu ya Allah ya. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Begitu. Ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku ikuti prasangka hambaku. Dan ingat, ayqulu aidan, fadhkurni azkurkum. Maka ingatlah aku akan ingat kalian. Tamam. Mungkin langsung tanya jawab. Baik, mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan langsung saja bisa ditanyakan atau tidak lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Nanti saya bacain. Silakan teman-teman.
Ada yang mau nanya? Atau ada mau nanya amalan supaya bisa cepat hafal dan bisa lancar ngisi ujian? Boleh, ayo teman-teman. Siapa yang mau nanya? Eh, kalau nggak ada mungkin dari saya dulu ya, Ustaz. Enggak. Saya punya pertanyaan nih untuk Ustadz. Bagaimana caranya berhusnudon kalau kita dalam keadaan terburuk tapi bertubi-tubi gitu, Ustadz. Padahal sementara itu orang lain yang apa ya Enak ya, orang lain enak gitu ya. Kita kok begini gitu ya. terlihat sering maksiat tapi malah dapat rezeki yang lebih mudah daripada kita gitu, Ustadz. Begini, yang pertama gini. Hasyid ya namanya. Ya, Ustadz. Hasyid Adi. Nah, pertama gini. Yang saya tanya, lebih senang mana? Punya orang tua atau punya ibu yang bawel sama anaknya, yang dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit ngomel, itu nggak boleh, ini gini, ini. Nanti kamu gini, nanti kamu gini, nanti kamu gini. Atau punya orang tua atau ibu yang bodo amat sama kita. Oh, kalau saya yang ngomel-ngomel sih, Ustadz. Ngomel-ngomel, kenapa? Itulah tanda sayang orang tua kepada anaknya, sama kepada Allah. Kenapa Allah ngetes kita terus? Kenapa Allah coba-coba kita terus? Tanda perhatian Allah. Ingat, ketika ada cobaan datang kepada seorang hamba yang taat kepada Allah, kemudian apakah arti itu Allah benci? Enggak. Itu adalah undangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, karena Allah sedang menyiapkan ampunan yang sangat luas. Allah sedang menyiapkan rezeki yang sangat luas. Allah rindu kepada tangisannya. Itulah Allah. Jadi katakan alhamdulillah, makasih banyak ya Allah. Allah masih ridho sama hamba insya Allah nih. Allah perhatian sama hamba, makasih banyak ya Allah. Ingat, cobaan adalah undangan private dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita nangis berdua sama Allah. Jadi jangan ngeluh ketika kita dapat cobaan. Jangan iri sama orang yang nggak dapat cobaan. Hati-hati. Orang yang nggak sholat, orang nggak ibadah, kemudian dapat rezeki yang berlimpah, namanya istidraj, tipuan yang memperdaya. Sebenarnya kita bersyukurlah. Hidup sederhana, tapi Allah coba terus. Allah kasih godaan, terus Allah kasih Allah kasih ujian. Terus. Kuat ya kita. Dalam surah Muhammad, wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidin minkum wa nabluwa akhbarakum. Tidaklah kami menguji kalian sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar berjuang di antara kalian. Wa nabluwa akhbarakum. Maka setelah itu kami akan menempatkan kalian sesuai pada magamnya. Magamnya ini orang pemalas atau bukan? Yang ini orang soleh atau bukan? Atau orang toleh? Ini soleh, boleh kebalikannya antonim. Orang soleh atau orang toleh? Ini orang salaf atau orang khalaf? Orang yang salaf atau orang yang suka berbuat salah? Yang mana ini bagiannya? Jadi kumpulkan di situ. Hatta na'lamal mujahidin minkum wa nablu akhbarukum. Jadi bersyukurlah ketika Allah masih kasih ujian. Yang kita takutkan Allah udah bodo amat sama kita, itu kita takutkan. Baik Ustadz, terima kasih. Ayo teman-teman yang lain yang mau nanya silakan. Mungkin mereka tidur. Kalau di majelis nih kan ada majelis mojah ketemu gitu. Enak tuh ketahuan yang mana yang tidur, yang mana yang nyender, yang mana main handphone. Di sini ada yang main laptop. Ada yang... Ustaz, saya ingin tanya. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin tanya, jadi kadang tuh kita mengusahakan sesuatu kan, tapi kitanya sendiri merasa kayak kurang banget usahanya. Tapi tadi Ustadz mengatakan semua tergantung husnuzon kita kepada Allah. Nah, gimana kita yang usahanya kurang, tapi kayak ingin tetap dapat hasil yang bagus gitu, Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Hidup butuh duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa sudah. Usahanya apa? Sudah belajar. Ikhtiar, tambahkan giat belajarnya lagi. Kalau
belajarnya pas-pasan, pengen dapat hasil cum laude, kayak nggak mungkin deh, gitu kan. Nah, caranya gimana? Maksimalkan belajarnya. Kemudian, nih saran ya buat saya, saran buat semuanya, setiap habis atau sebelum ngaji, sebelum murojaah, apa namanya, ngulang pelajaran, itu biasakan ngulang pelajaran habis subuh atau malam hari. Dan sebelum itu baca Al-Quran dulu. Baca Al-Quran selembar atau 2 lembar, baca, freshkan kepala, freshkan mata, setelah itu baru baca kitab. Baru baca apa namanya, buku-buku pelajaran. Insya Allah itu yang saya lakukan dari sekolah. Itu yang saya lakukan, itu mujarab. Masya Allah, mujarab. Apa yang dibaca sekali, set, langsung ingat kepala. Baca, set, langsung ingat kepala. Alhamdulillah. Jadi ikhtiarnya itu, tapi kalau bisa tolong dong, ya jangan. Orang kalau misalnya ngarepin, oh ini terbaik menurut Allah deh, Allah pasti kasih terbaik. Tapi dia nggak ada usaha, mohon maaf, itu orangnya agak-agak, gimana ya, nggak enak ngomong. Tapi tolonglah, dimaksimalkan juga, maksimalkan. Belajarnya maksimalkan, karena hidup itu butuh doa, usaha, ikhtiar. Setelah udah usaha, udah doa, ada ikhtiar, baru hasilnya tawakal pada Allah, terserah Allah. Artinya apa? Hasil yang keluar ini yang terbaik menurut Allah. Kenapa kalau dikasih nilai tinggi, hamba jadi sombong? Misalnya gitu ya, kalau saya dapat nilai yang nggak tinggi IP-nya, biasa ya gitu. Terus takutnya hamba jadi sombong, atau standar aja deh, jadi orang yang biasa. Jadi nggak tepuk dada, malah berlapang dada. Ya gitu-gitulah. Artinya, perbanyak persiapannya, ikhtiarnya kencengin, bacanya, ada 3 waktu di malam hari untuk murojaah, untuk membaca, mengulang-ulang pelajaran. Yang pertama sebelum tidur, ya. Yang pertama sebelum tidur, yang kedua pas tahajud, dikit-dikit aja baca ya. Yang ketiga habis subuh, baca itu. Dan sebelum di habis isya kita murojaah, baca Al-Quran selembar atau 2 lembar. Dan habis subuh, setelah subuh, sebelum baca pelajaran lagi, baca selembar atau 2 lembar. Insya Allah nempel tuh di kepala. Tamam. Jadi jangan mengharap baiknya Allah aja kalau nggak ada ikhtiar. Agak-agak kurang ya kalau gitu ya. Siap Ustadz, makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mahdi Rais. Ustadz, bagaimana caranya meningkatkan iman waktu lagi turun? Silakan Ustadz. Handphone itu kadang lobet. Powerbank itu lobet, butuh di-charge. Iman lobet, butuh di-charge. Caranya gimana? Wa jalasatul ulama. Duduk bersama para alim ulama. Kalau misalnya nggak bisa duduk bersama para alim ulama, lihat, coy, kota banyak. Jangan cuma buat ngelihat sosial media. Kadang ada yang begini nih, coy, kota banyak. Jangan cuma buat download micet. Kota banyak, jangan cuma buat lihat live Instagram. Nah, kota banyak, gunakan yang baik-baik. Karena itu sesungguhnya adalah penguat iman, penyubur iman. Kemudian kalau lagi tidak ada kuota atau pengen sendiri, pengen lebih dalam lagi, ada caranya. Baca Al-Quran dan baca artinya. Kemudian menaikkan iman dan turun, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Terus para sahabat mengatakan, kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, perbanyak ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi duduk bersama para alim ulama. Kemudian kalau misalnya ada kota, coba lihat kota, nggak bisa duduk sama ulama, lihat kota yang lihat sosial media yang baik-baik, para ceramah-ceramah guru-guru kita. Kemudian kalau nggak bisa juga, bukan kalau bisa juga, yang lebih bagus lagi adalah baca Quran dan artinya dalam sendirian. Kemudian yang bagus juga adalah memperbanyak berzikir pada Allah, yaitu dengan cara la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah bukan cuma lisan, melainkan dengan qalb.
bin niyah. Di kuliah dalam apa namanya? Dalam setiap keadaan tuh, dalam semua badan ini semua ngomong berbicara la ilaha illallah. Tangan merasakan. Ketika kita merasakan ini bergetar, tangan ngilu, tangan bergetar, badan itu bergetar ketika mengucap la ilaha illallah, maka sungguhnya insya Allah iman kita telah diperbaharui dan semakin kuat pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya, itu caranya. Oke. Adi. Baik, Ustadz, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ustadz. Monggo. Oh, izin bertanya, Tat. Kan kita lagi ujian tuh, Tat. Tar dulu. Waalaikumsalam. Oh, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tat. Panik, Tat. Soalnya Panik. Panik Iya. gak? Panik gak? Panik dong. Masa enggak? mohon maaf ya, Tat. Afan mau tanya. Selalu. Kan kita sudah puas terus sampai di tengah-tengah ngerjain soal tuh ternyata panik. Terus gara-gara panik apa yang sudah kita pelajari lupa gitu, Tat. Terus gimana kalau itu dari Ustadz tipsnya gimana? Terus kan beberapa dari kita biasanya baca doa, sholawat, fatihah, atau kalau pilihan ganda ngitung kancing itu gimana, Tat? Saran dan pencerahannya. Terima kasih. Aneh cuman mau ngasih satu sejarah aja ya. Dulu waktu Anda masih di pondok, ya di Hadramut, di Yaman itu kan bahasa Arabnya beda sama Arab Indonesia ya. Dan sebuah kisah, ada Syekh Habib, namanya Habib Bakri Al-Hamid. Habib Bakri Al-Hamid ini ngikut Habib Umar, guru kita dari Habib Umar kecil. Suatu hari Habib Umar ceramah di luar kota. Di luar kota yang bahasa Arabnya beda. Bahkan bukan bahasa Arab, bahasa negara mereka. Berkata Habib Umar, ayo mutarjim. Siapa penerjemah? Tuh, nggak ada yang angkat tangan. Terus, kemudian Habib Bakri Al-Hamid, Habib, sebentar, Habib. Anda mau sholat sebentar, kata dia. Sholat sunnah, 2 jam. Doanya, Ya Rabbana iftah lana li abwaba. Ya Rabbana iftah lana li abwaba. Ya Rabbana iftah lana li abwaba. Ya Allah, bukakan aku pintu-pintumu, ya Allah. Pintu ilmumu, pintu kepahamanmu, ya Rabb. 2 jam. Setelah 2 jam, beliau balik ke Habib Umar. Ya Habib, Anda penerjemah. Tiba-tiba Habib Bakri Al-Hamid bisa menguasai bahasa orang tersebut. Ini yang dinamakan futuh. Terbuka. Allah bukakan pemahamannya. Nah, ketika misalnya panik dalam mengerjakan soal, istighfar, tenangin diri, sholawat, Ya Rabbana iftah lana li abwaba. Iftah lana li abwaba. Terus gimana, boleh nggak ketika pilihan berganda hitung kancing? Janganlah. Atau nggak? Nggak ya? Nggak yakin gue. B nggak ya? Apa C? Kayaknya B sih. D? Ada yang mungkin. B gue yakin. Jangan gitu juga. Tapi ulang-ulang pertanyaannya, baca jawabannya. Ulang pertanyaan, baca jawabannya. Insya Allah ketemu. Sambil dibaca, Ya Rabbana iftah lana li abwaba. Oke. Perawi sastro. Mantap, Perawi Tat. sastro. Hebat. Thank you. Syukran kasiron. Afwan. Oke. Ada lagi? Ini ada Ustadz, saya bacakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, apakah wanita yang sedang tidak suci boleh membaca Al-Quran? Yang kedua, bagaimana berdoa ketika sedang tidak suci? Ini pertanyaan dari Bella Nadia Rasika. Silahkan, Ustaz. Tamam. Perempuan yang sedang berhadas besar, maka tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Bolehnya gimana?
Bolehnya ketika dia mulai mengulang-ulang hafalan di kepalanya. Misalnya gini, hafalan ini nggak mengulang Quran. Berkali dia lagi aku misalnya gitu. Nah itu boleh. Kalau megang mushaf nggak boleh. Lalu bagaimana perempuan sedang berhadas berdoa kepada Allah? Boleh. Doa kepada Allah. Yang nggak boleh itu pada perempuan ketika berhadas atau lagi datang tamu masuk ke masjid mengenal Quran. Itu nggak boleh. Apa ya sholat ya dia pasti lah tuh ya. Jadi masuk masjid pegang Al-Quran karena sedang berhadas. Tapi kalau misalnya nggak megang Quran, nggak megang mushaf, nggak megang kitab, nggak megang bacaan, hafalan di kepala boleh. Doa aja, serah doa apa aja. Tapi ingat ada amal ibadah yang tidak tertolak. Apa itu? Sholawat. Banyakin sholawat. Nggak akan tertolak itu. Siapapun dia orangnya. Dalam keadaan apapun dia, nggak akan tertolak. Oke? Lagi? Ustaz, terima kasih. Karena waktu tanya jawabnya sudah habis, selanjutnya doa bersama Ustaz. Monggo. Ini doanya tentang untuk apa nih? Ini kan besok Senin kan kita UAS nih. Nah, mungkin doanya biar dipermudah dalam mengerjakan UAS dan dilancarkan gitu Ustaz. Oke. Yuk, mari kita sama-sama hadapkan kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita munajat kepada Allah. Tundukkan hati, tenangkan jiwa, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. اللهم صل على سيدنا محمد الفتيح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر الينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عيننا من اعمالنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر الينا يا الله. انظر الينا يا الله. انظر إلينا يا الله. يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. ربنا إننا صراط المستقيم. يا تواب تب علينا. انظر إلينا يا الله. انظر إلينا يا الله. يا ربنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد إليك المستكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Rabbana, kami bermunajat pada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah yang sedang jauh dari kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Kuatkan batin kami ya Allah. Kuatkan jasad kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Suburkan takwa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami tahu kami lemah ya Allah. Kami tahu kami lemah dalam ibadah ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami Allah. Kami bermunajat kepada Engkau ya Allah. Lancarkanlah ujian kami esok ya Allah. Luluskanlah kami dalam ujian ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, ya Allah, Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqbalana ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal hadhihi al-du'a wa minkal ijabah. بالبركة سيدنا حبيب عمر بن محمد بن حافظ بحق حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian selamat ujian, semoga lulus ya, semoga lancar isinya, jangan panik. Ingat sebelum ujian wudu, sebelum ujian wudu. Setelah telinga basuh, ambil air basuh di tengkuknya, di punduk ini, basuh air di situ. Insya Allah ingatan lancar, nggak lupa-lupa, nggak panik, santai. La tahzan, wala takhaf, innallaha ma'ana. Allah sama kita. Alright, semoga sukses semuanya, lancar Amin. ujiannya. Amin. Udah ya Adi ya, udah kelar kan? Udah Ustadz. Terima kasih untuk Ustadz. Semoga